Stellar Transformations, episode 245. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kata-kata Ao Wuxu telah mengejutkan Qin Yu dan yang lainnya. Dia membunuh 26 kaisar abadi sekaligus namun masih belum puas. Hebat sekali, mata Yeku berbinar, mulutnya yang lebar terbuka lebar sambil tertawa. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang sedingin es sepertimu, selain dingin dan membeku saat berlatih dan bertarung, bahkan mampu berbicara ngawur sepertiku. Mendengar ucapan Yeku, Qin Yu tak kuasa menahan senyumnya. Wulan pun ikut tersenyum. Hanya saja Wuxu masih bersikap sedingin es. Dia menatap Qin Yu dengan dingin dan berkata, "Qin Yu, izinkan aku mengingatkanmu." Qin Yu terkejut. Ao Wuxu melanjutkan dengan dingin. "Kau sudah menggunakan salah satu dari dua kesempatan untuk memerintahku. Hanya tersisa satu. Lebih jauh lagi, mulai hari ini, kau tidak diizinkan untuk mengembalikanku ke atlas 10.000 binatang. Aku harus tetap berada di alam Jianglan. Ini adalah sesuatu yang kau janjikan padaku." "Aku tahu." Qin Yu mengangguk. Ao Wuxu juga mengangguk. Kemudian dia berjalan ke padang rumput yang jauh, duduk bersila dan tidak lagi mempedulikan Qin Yu. "Qin Yu, jangan hiraukan dia. Wuxu adalah orang yang tidak suka banyak bicara dengan orang lain," kata Wulan kepada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu tidak keberatan. Yeku mulai tertawa. "Qin Yu, si es batu itu dingin sekali. Aku, Yeku, di sisi lain adalah orang yang antusias dan bersemangat. Jika kau bosan, jangan ragu untuk menemuiku karena aku juga akan bosan." Yeku yang seperti Tyrannosaurus Rex ini memang orang yang belak-belakan. Qin Yu mengangguk. "Tuan Wulan." Qin Yu menyimpan pertanyaan di dalam hatinya sepanjang waktu. "Saya punya pertanyaan, meskipun saya memiliki beberapa gagasan tentang hal itu, tetapi saya belum bisa memahaminya sepenuhnya. Apakah Anda bisa memberitahu saya?" "Kau bisa bicara," kata Wulan sambil tersenyum. Yeku juga menoleh ke arah Qin Yu. Qin Yu mengangguk. "Sejauh yang saya tahu, Tuan Wulan, kalian bertiga telah berjanji kepada Niyang bahwa kalian akan melindunginya di saat krisis hidup dan mati. Namun, Niyang tetap meninggal. Mungkinkah ini berarti kalian semua tidak berhasil melindunginya?" Pertanyaan Qin Yu agak menusuk, namun Wulan dan Yeku tidak mempermasalahkannya. "Kita tidak berhasil melindunginya, Qin Yu. Kita berjanji untuk melindunginya di saat krisis hidup dan mati, namun Kaisar Yu dan Kaisar Mistik itu sangat kuat. Mereka meminta Niyang untuk pergi ke kuil Dewa Penyihir bersama mereka. Saat itu, Niyang juga menyetujuinya," ucap Wulan perlahan. Qin Yu justru terkejut. Kuil Dewa yang mempesona. Tempat macam apa itu? Namun, Niyang juga hanya bersikap sopan santun. Setelah memasuki kuil Dewa yang mempesona, Niyang, mengandalkan pengetahuannya tentang kuil dewa yang mempesona, menggunakan beberapa trik kecil untuk mengalahkan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Namun, kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Ketika Niyang memasuki lokasi strategis tertentu di kuil dewa yang mempesona, dia menginjak serangga beracun dari alam ilahi. Saat itu, kami bertiga berada di dalam atlas 10.000 binatang. Siapa yang menyangka Niyang akan begitu sial? Saat kami mengetahuinya, sudah tidak ada cara untuk membantunya." Wulan tersenyum tipis. Oh, betapa kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Niyang ini telah lupa bahwa di kuil dewa yang mempesona, kapanpun, seseorang tidak bisa bersantai. "Serangga beracun dari alam ilahi sekuat itu?" tanya Qin Yu dengan terkejut. Dari sudut pandang Qin Yu, Kaisar Abadi Niyang, bagaimanapun juga, adalah Kaisar Abadi tingkat 8. Hanya serangga beracun di alam ilahi, bagaimana mungkin ia begitu mengerikan? Ekspresi Wulan sedikit berubah. Dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia sedang mengingat-ingat masa lalunya. "Tuan Wulan!" teriak Qin Yu. Wulan terbangun oleh teriakan Qin Yu. Dia tersenyum meminta maaf lalu berkata, "Berbicara tentang serangga beracun alam ilahi, Qin Yu, aku bisa memberitahumu ini, seseorang tidak boleh meremehkan apapun dari alam ilahi. Serangga beracun alam ilahi, izinkan aku memberitahumu, bahkan jika itu adalah orang-orang yang telah naik ke alam ilahi,
jika mereka diracuni oleh serangga beracun itu, jiwa mereka juga bisa hancur berantakan. Qin Yu sangat terkejut. Ada kemungkinan juga bagi mereka yang telah naik ke alam ilahi untuk jatuh ke dalam perangkap serangga beracun dari alam ilahi. Bukankah serangga beracun dari alam ilahi ini agak terlalu menakutkan? Serangga beracun di alam ilahi juga terbagi dalam berbagai tingkatan. Beberapa serangga beracun sangat kuat, sementara beberapa lainnya memiliki racun yang lemah. Bahkan jika serangga beracun di alam ilahi mati, gigi, ekor, sengat, dan beberapa bagian tubuh lainnya masih sangat beracun. Begitu seseorang diracuni olehnya, Ni Yang hanyalah seorang kaisar abadi, bagaimana mungkin dia tidak mati karenanya? Wulan mengatakannya seolah-olah itu tak terhindarkan dan benar. Qin Yu memiliki pemahaman. Orang-orang dari alam ilahi juga terpisah ke dalam tingkatan yang berbeda. Serangga beracun dari alam ilahi ini juga terpisah ke dalam tingkatan yang berbeda. Namun, untuk dapat eksis di alam ilahi, maka seseorang tidak boleh meremehkan serangga beracun dari alam ilahi. Bahkan jika itu hanyalah bangkai serangga beracun. Tuan Wulan, bisakah Anda memberitahu saya sedikit tentang alam ilahi? Tanya Qin Yu. Wulan menatap Qin Yu, lalu tersenyum tipis dan berkata, Qin Yu, jangan terlalu cemas. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah berlatih perlahan. Saat kau hampir mencapai alam ilahi, aku pasti akan memberitahumu semua yang ku ketahui. Qin Yu tersenyum malu-malu. Orang biasanya memiliki rasa ingin tahu terhadap hal yang tidak diketahui. Qin Yu tentu saja tidak terkecuali. Apa yang dikatakan Wulan itu benar, tidak ada gunanya bagi Qin Yu untuk mengetahuinya sekarang. Tuan Wulan, di seluruh alam abadi, iblis, dan setan, kurasa tidak banyak orang yang memiliki pemahaman tentang alam ilahi. Mengapa Anda begitu akrab dengan alam ilahi? Pertanyaan ini terlintas di benak Qin Yu dan dia segera menanyakannya. Wulan agak terkejut. Yeku tertawa bangga dan berkata, kakak Wulan tentu saja mengetahui tentang alam ilahi. Di seluruh alam abadi, iblis, dan setan, jika dibandingkan sejauh mana seseorang mengetahui tentang alam ilahi, tidak ada seorang pun yang lebih akrab dengannya selain kakakku Wulan. Mengapa demikian? Qin Yu langsung bertanya. Wulan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tipis pada Qin Yu. Dia berkata, Qin Yu, semua yang ada di atlas 10.000 binatang adalah binatang iblis, dan aku hanyalah binatang iblis biasa dari alam ilahi. Seekor binatang iblis dari alam ilahi. Seolah-olah ada badai di hati Qin Yu. Meskipun dia mampu merasakan asal-usul Tuan Wulan sangat misterius, tetapi ketika dia mendapatkan hasil ini, dia tetap merasa sangat terkejut. Alam ilahi, itu adalah tempat suci yang didambakan oleh banyak ahli dari alam abadi, iblis, dan setan. Terlepas dari apakah itu Lin Yin, Kaisar Qian, atau semua ahli lainnya, mereka semua berharap untuk naik ke alam ilahi. Namun Wulan, sebenarnya dia berasal dari alam ilahi. Tuan Wulan, bagaimana mungkin? Jika Anda berasal dari alam ilahi, bagaimana mungkin Anda bisa datang ke alam abadi, iblis, dan setan? Qin Yu langsung bertanya. Lagi pula, kekuatan Anda hanya setingkat kaisar iblis tingkat 7, bukankah para iblis di alam ilahi seharusnya sangat kuat? Wulan tersenyum tipis. Kau akan tahu betapa kuatnya binatang iblis di alam ilahi ketika kau naik ke alam ilahi. Banyak hal dari alam ilahi tidak seperti yang kau bayangkan. Adapun bagaimana aku sampai ke alam abadi, iblis, dan setan itu justru karena kuil dewa yang mempesona itu. Kuil dewa yang mempesona. Qin Yu sekali lagi mendengar kata-kata kuil dewa yang mempesona. Cukup, untuk sementara aku tidak ingin membahas lebih lanjut tentang hal ini. Qin Yu, yang kuharapkan saat ini adalah agar kau segera mencapai alam ilahi. Sudah lama sekali sejak aku meninggalkan kampung halamanku. Wulan menatap Qin Yu. Ada sedikit harapan di matanya. Pulang ke rumah. Alam ilahi adalah kampung halaman Wulan. Bagi Wulan, alam abadi, alam iblis, dan alam setan hanyalah tempat asing. Tuan Wulan, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berlatih. Qin Yu mengangguk. Qin Yu tiba-tiba menatap ke arah hamparan tanah yang tak berujung. Sesuai dengan niat Qin Yu, tiba-tiba, seluruh aura roh elemen alam Jianglan mulai berputar. Dalam sekejap, sungai-sungai, sungai-sungai besar, dan gunung-gunung muncul di alam Jianglan. Istana, bangunan, paviliun, segala macam bunga dan dalam sekejap mata,
Alam Jianglan mengalami perubahan besar. Tidak seperti sebelumnya yang hanya memiliki hamparan tanah tak terbatas, alam Jianglan saat ini seperti planet biasa. Ini adalah dunia Qinyu, dia dapat mengubahnya menjadi apapun yang dia inginkan. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Melihat ini, mata Wulan berbinar. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terengah-engah karena kagum. Namun, Wulan tahu bahwa orang yang sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa ini bukanlah Qinyu, melainkan Paman Lan. Qinyu hanya akan memiliki kemampuan luar biasa ini karena ia memiliki alam Jianglan. Melihat pemandangan di depannya, Ye Ku terdiam. Tuan Wulan, Ye Ku, saudara Wusu, dan Yunming, kalian berempat, di sini ada banyak bangunan dan istana. Kalian semua bisa tinggal di mana saja yang kalian mau, kata Qinyu sambil tersenyum. Wulan juga sangat senang dengan banyaknya bangunan yang ada. Berbagai jenis bangunan ini, dan bahkan berbagai gaya bangunannya, sebenarnya adalah beberapa bangunan yang pernah dilihat Qinyu sebelumnya di bintang api biru, bintang kaisar tersembunyi, dan beberapa planet besar lainnya. Tuan Wulan, kalian semua bisa istirahat dulu. Saya masih harus berlatih selama 10 hari hingga setengah bulan lagi. Saya pamit dulu, kata Qinyu sambil tersenyum. Kemudian ia memilih paviliun yang menghadap ke air dan mulai berlatih. Meskipun Qinyu telah mencapai alam lubang hitam tingkat lanjut dan jiwanya juga telah mencapai alam jiwa surgawi tingkat pertama. Namun, Qinyu tahu bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat, dia mungkin tidak dapat mengeksekusikan semua kemampuannya sepenuhnya dalam serangan. Apa yang direncanakannya persis sama seperti saat ia menjalani pelatihan pemahaman pengasingan di bintang salju biru. Ia ingin agar dapat mengerahkan seluruh kekuatannya dengan sempurna. Dengan pemahaman terakhir sebagai fondasi, kali ini seharusnya jauh lebih cepat. Belum lagi, kali ini, ketika Qinyu berlatih di alam Jianglan, dia membuka lapisan ketiga atlas 10.000 binatang dan kemudian mengirimkan naga darah, Ao Wuxu, di antara mereka yang berada di lapisan ketiga. Dia dengan kejam membunuh semua elit Kaisar Yu, bahkan Dewa Pedang Berdarah Hijau pun terbunuh dalam pertempuran. Pertempuran ini telah mengejutkan seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Ada 26 elit Kaisar Abadi yang terbunuh, dan di antara mereka adalah Dewa Pedang Berdarah Hijau. Kerugian sebesar itu, bahkan di alam abadi, iblis, dan setan yang terus-menerus bertempur, masih merupakan pemandangan yang jarang terlihat. Terlebih lagi, para ahli yang mencapai tingkat Kaisar Abadi level 7 jarang terbunuh dalam pertempuran. Itu karena ketika seorang Kaisar Abadi level 7 berhadapan dengan seorang Kaisar Abadi level 8, meskipun dia tidak dapat menandingi Kaisar Abadi level 8, dia masih mampu melarikan diri dengan kepastian mutlak. Mereka yang mampu membunuh Kaisar Abadi tingkat 7 hanyalah para ahli di tingkat Kaisar Abadi level 9. Di antara para ahli ini, berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan berkeliling membunuh orang? Namun, naga darah, Ao Wuxu, adalah seorang pria yang kecanduan membunuh. Dia tidak peduli dengan hal-hal seperti menindas yang lemah. Karena Qinyu telah memerintahkannya, Ao Wuxu akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan misinya dengan sempurna dan membunuh semua yang bisa dia bunuh. Daun-daun maple berterbangan. Sebuah dunia berwarna merah. Seorang wanita berbalut kain muslin putih duduk di tanah. Ia tampak selaras sempurna dengan dunia merah itu. Yang mulia, tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul di dunia merah ini. Bicaralah, kata wanita itu dengan lesu. Orang tua itu berkata dengan hormat, Yang mulia, Kaisar Yu memerintahkan pasukannya untuk mengepung dan membunuh Qinyu. Sayangnya baginya, akibatnya semua Kaisar Abadi di bawah Kaisar Yu dibantai. Sebanyak 26 Kaisar Abadi terbunuh, hanya Kaisar Yu dan Kaisar Abadi jubah kuning Mu Yan yang selamat. Wanita itu bergerak dan berdiri. Dia berbalik, tatapannya jernih dan dingin. Bagaimana dengan pendekar pedang abadi berdarah hijau? Pedang abadi berdarah hijau Si Bai juga tewas dalam pertempuran itu. 26 Kaisar Abadi yang tewas itu dapat dianggap sebagai elit Kaisar Yu. Setelah mengalami pertempuran seperti itu, Kaisar Abadi di bawah Kaisar Yu yang telah mencapai tingkat 6 hanya dia dan Mu Yan yang tersisa. Lelaki tua itu juga menghela napas tanpa henti. Wanita itu tersenyum. Dia sedikit mengangguk. Baiklah, Anda bisa menarik uangnya. Baik, Yang Mulia. Pria tua itu mundur. Dunia merah itu sekali lagi hanya berisi wanita berpakaian putih.
Gadis berpakaian putih itu memperhatikan daun-daun maple yang berguguran. Tatapannya samar-samar terlihat. Untuk bisa membunuh begitu banyak kaisar abadi dan bahkan membuat Kaisar Yu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, Qin Yu itu jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia membuka lapisan ketiga atlas 10.000 terbaik? Yang terkuat di dalam atlas 10.000 binatang adalah naga darah. Kurasa dia hanya kaisar iblis tingkat 7. Apa yang terjadi? Gadis berpakaian putih itu bergumam pelan. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan Qin Yu ini. Setelah membuka lapisan ketiga atlas 10.000 binatang, dia sekarang menjadi ancaman bagi semua orang. Jade Wave Star, Crescent Moon Bay. Kaisar Naga dan Kaisar Biru saat ini sedang minum. Sudah 20 tahun berlalu. Nenek Yin Hua dan Kaisar Ni sudah lama pergi. Hanya Kaisar Naga yang masih tinggal di sana. Kaisar Naga tinggal tepat pada tanggal ini. Oh naga tua, aku sungguh mengucapkan selamat kepadamu. Wajah Kaisar Xian dipenuhi senyum. Kaisar Naga memiliki ekspresi yang sangat aneh. Meskipun dia tersenyum, ada juga sedikit rasa tak berdaya di wajahnya. Belum lama ini, dalam pertempuran itu, bintang gelombang giok ini tidak jauh dari bintang kuning karang. Kaisar Xian dan Kaisar Naga jelas menyaksikan pertempuran itu. Kekuatan putra sulungmu sungguh menakutkan. Dia benar-benar telah mencapai level Kaisar Iblis tingkat 8 sekarang. Binatang suci super Kaisar Iblis tingkat 8. Haha, hanya dengan kekuatan tubuh aslinya saja, dia sudah tidak lebih lemah darimu, kan? Kata Kaisar Biru sambil tersenyum. Kaisar Naga sebenarnya hanyalah binatang suci super Kaisar Iblis tingkat 8. Kaisar Naga meminum secangkir anggur, menghela napas panjang, lalu berkata, "Oh Ciking, menurutmu apa sebenarnya yang salah denganku, Ao Fang? Aku punya 2 putra, yang satu adalah naga emas bercakar 5 dan yang lainnya adalah naga darah. Aku seharusnya bangga akan hal itu. Tentu saja itu sesuatu yang bisa kau banggakan. Klan nagamu akan selalu mengingat namamu yang terhormat. Kedua putramu begitu tidak normal." Kaisar Xian tertawa. Kaisar Naga tertawa getir. Hanya saja, kedua putraku ini, aku tak perlu banyak bicara tentang Wuxu, aku memang tidak baik padanya saat ia masih kecil. Saat aku mulai menyesal, ia sudah tidak menganggapku sebagai ayahnya lagi. Angkuh, menyendiri, dan aneh. Temperamen seperti ini, ia sama sekali tidak pantas menjadi kaisar klan naga. Kaisar Biru juga mengangguk. Dengan temperamen Ao Wuxu, dia memang tidak pantas menjadi kaisar klan naga. Kaisar Xian menghibur sambil tersenyum. Bukankah kau masih punya Wuming? Dari yang kulihat, Wuming sangat heroik. Terlebih lagi, dia juga suka berteman dan bersaudara. Kaisar Naga tersenyum tipis lalu mengangguk. Kau benar. Wuming hampir tidak layak menjadi Kaisar Naga. Hanya saja, jujur saja, Wuming juga pemberontak dalam sifatnya. Lihat dia benar-benar menikahi rubah putih. Sepanjang sejarah klan naga, selain dia, apakah ada naga emas bercakar 5 lainnya yang menikahi seseorang yang bukan naga? Qian Emperor tak kuasa menahan diri untuk mengangguk sebagai tanda setuju. Dalam sejarah klan naga, selain Ao Wuming, sebenarnya tidak ada naga emas bercakar 5 lainnya yang menikahi non-naga. Lagi pula, garis keturunan naga emas bercakar 5 sangat berharga. 2 putra, tapi keduanya sama-sama pemberontak. Wuming sering berkeliaran di alam abadi, iblis, dan setan. Bukankah itu hanya karena dia tidak ingin bertemu denganku? Lupakan saja, setelah aku melewati kesengsaraan ilahi dan membiarkan Wuming mewarisi gelar Kaisar Naga, aku akan jauh lebih tenang. Kaisar Naga dipenuhi rasa tak berdaya. Meskipun putra-putra Kaisar Naga sangat hebat, kemampuannya dalam mendidik putra-putranya sangat kurang. Kaisar Biru tiba-tiba tertawa dan memarahi Kaisar Naga. Oh, naga tua, beberapa waktu lalu, kau begitu baik kepada Qin Yu, sepertinya kau ingin Qin Yu bersikap baik kepada Ao Wuxu. Kau naga tua yang licik. Kaisar Naga menghela napas tak berdaya. Kau juga tahu temperamen Wuxu. Dia sangat sombong dan angkuh. Kurasa dia kemungkinan besar tidak akan mendengarkan Qin Yu. Aku yakin Qin Yu akan membunuhnya karena marah. Karena itu, aku memperbaiki hubungan kita terlebih dahulu. Qin Yu ini akan menghormatiku dan setidaknya tidak membunuh Wuxu. Qin Yu adalah pemimpin Atlas 10.000 binatang. Sekuat apapun Kaisar Iblis di Atlas 10.000 binatang, Qin Yu tetap mampu membunuh mereka hanya dengan sebuah pikiran.